Saya Lisa D'Agustina NIMT 2019-3142. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inventarisasi sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua adalah tujuan inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi itu berasal dari kata inventaris atau dalam bahasa Latin yaitu inventarium, yang berarti daftar barang-barang, kemudian bahan, dan sebagainya. Inventarisasi adalah suatu kegiatan yang meliputi pencatatan, pendaftaran, pengaturan, dan penyusunan terhadap barang-barang yang dimiliki oleh suatu negara atau daerah secara melaporkan pemakaian barang-barang tersebut kepada penjabat yang berwenang secara tertib dan teratur sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku. Nah, hal tersebut dilakukan sehingga hal tersebut mempermudah penyajian data kekayaan milik negara, baik barang-barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak. Kemudian menurut Soejipto, inventarisasi itu suatu kegiatan untuk melaksanakan pengurusan, penyelenggaraan, pencatatan, dan pengaturan barang-barang yang dimiliki lembaga atau sekolah yang bersangkutan ke dalam semua daftar inventaris barang. Nah, sedangkan menurut Martin, inventarisasi itu inventarisasi itu adalah suatu kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang yang dilakukan secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Nah, jadi beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa inventarisasi adalah suatu kegiatan yang meliputi pencatatan, kemudian pendaftaran, penyusunan, dan pengaturan barang-barang yang dimiliki oleh suatu negara, daerah, atau suatu lembaga. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan dari inventarisasi. Nah, inventarisasi ini dilakukan bertujuan untuk penyempurnaan terhadap pengurusan yang efektif, kemudian menjaga tertib administrasi, kemudian pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu negara, daerah, ataupun lembaga. Beberapa tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Barnawi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Kemudian yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun bentuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu Layurtiani NIMT 2019-3144. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Lisa. Manfaat inventarisasi, yaitu yang pertama, mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit organisasi atau departemen. Yang kedua, menyiapkan atau menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atau penguasaan dan pengelolaan aset organisasi atau negara. Yang ketiga, menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk penguasaan aset organisasi atau negara. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai aset organisasi atau negara yang dikuasai departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengelolaan perlengkapan departemen. Dan yang terakhir, menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang dan pelaksanaan tugas departemen. Yang selanjutnya yaitu pengadministrasian inventarisasi sarana dan prasarana. Pelaksanaan kegiatan pengadministrasian barang inventaris dilakukan dalam beberapa buku, yaitu yang pertama pembantu yang digunakan untuk mencatat barang-barang inventaris menurut golongan yang telah ditentukan. Yang ketiga, buku catatan barang non-inventaris, yaitu buku digunakan untuk mencatat barang non-inventaris atau barang yang belum diketahui statusnya yang dimiliki suatu kantor. Yang keempat, daftar laporan triwulan mutasi barang inventaris, yaitu daftar tempat catatan jumlah bertambah atau berkurangnya semua barang inventaris sebagai akibat mutasi yang terjadi dalam triwulan yang bersangkutan.
Yang kelima, membuat daftar isian inventaris, yaitu tempat-tempat mencatat semua barang inventaris menurut golongan. Yang terakhir, membuat daftar rekapitulasi barang inventaris, yaitu daftar yang menunjukkan jumlah barang inventaris menurut keadaan pada tanggal, bulan, atau tahun. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Lutfi Syahoni, NIM T2019-3147. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan kode inventarisasi. Pada dasarnya, maksud dan tujuan pengadaan pengelolaan barang ialah agar terdapat cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat sekaligus mencari dan menemukan kembali barang tertentu. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka bentuk lambang, sandi, atau kode digunakan sebagai pengganti nama atau uraian bagi tiap golongan, kelompok, atau jenis barang. Sandi atau kode digunakan melambangkan nama atau uraian adalah berbentuk angka bilangan atau numerik yang tersusun menurut pola tertentu agar mudah diingat dan dikenali. Untuk barang pada umumnya terdiri dari 7 buah angka yang tersusun menjadi 3 atau 4 angka yang dipisahkan oleh sebuah titik. 2 angka berikutnya yakni pokok untuk kelompok barang menurut ketentuan di dalam masing-masing formulir. Ada pula untuk penggolongannya yakni 1 pengelolaan barang, yaitu terdiri dari barang bergerak yang terdapat 7 bidang, dan nomor 2 barang tidak bergerak terdiri dari 12 bidang. Yang berikutnya kode. Untuk menyusun pengkodean barang, maka perlu dibuatkan tabel pengelompokan barang. Kode untuk golongan barang yaitu terdiri dari kode untuk golongan barang bergerak. Yang kedua, kode untuk golongan barang yang tidak bergerak. Yang ketiga, kode untuk golongan hewan atau ternak. Dan yang keempat yaitu kode untuk golongan barang persediaan. Yang berikutnya untuk pemanfaatan sarana dan prasarana. Pengertian pemanfaatan sarana dan prasarana. Menurut pendapat Hafid tahun 1989 dalam Susilo memberikan pengertian pemanfaatan sarana dan prasarana adalah benda-benda yang menggunakan berbagai peralatan dan perlengkapan secara khususnya untuk proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, kursi, meja, serta alat-alat dan media pengajaran. Yang berikutnya pemanfaatan sarana dan prasarana. Tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana adalah menyediakan fasilitas belajar yang memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk memenuhi kebutuhan proses pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, prosedur pemanfaatan sarana dan prasarana. Sejalan dengan usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, maka kelengkapan sarana dan prasarana sangat berperan penting. Adapun masing-masing yang dapat diuraikan sebagai berikut, yakni 1. Perencanaan kebutuhan barang. Yang kedua, pengadaan barang. Yang ketiga, pemeliharaan barang. Dan yang terakhir, penghapusan barang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, Eden Alvin Nur, T2019-3148, yang akan menjelaskan tentang pemanfaatan sarana dan prasarana. 1. Pengertian pemanfaatan sarana dan prasarana. Menurut pendapat Hafiz dalam Susilo memberikan pengertian pemanfaatan sarana dan seperti gedung,
ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran dan prasarana. Menurut Mulyana, dalam Susilo adalah memberikan kontribusi yang optimal pada jalannya proses pendidikan. Mutu pendidikan di sekolah, maka kelengkapan sarana dan prasarana sangat memegang peranan penting menurut Dekput. Adapun masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Perencanaan kebutuhan barang. Dalam perencanaan kebutuhan barang atau sarana dan prasarana perlu mempertimbangkan segi pemanfaatannya. 1. Pengisian kebutuhan barang sesuai dengan perkembangan sekolah. 2. Adanya barang-barang yang rusak dihapuskan atau hilang. 3. Bencana yang dapat dipertanggungjawabkan. B. Pengadaan barang. Pengadaan barang secara umum dilaksanakan secara pemeliharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membuat sendiri yaitu barang yang dibuat oleh sekolah. C. Pemeliharaan barang. Pemeliharaan barang adalah kegiatan untuk melakukan pengurus dan pengaturan agar semua barang selalu dalam kondisi baik dan siap dipakai secara berdaya guna dan berhasil guna. C. Pemeliharaan barang. D. Penghapusan barang. Barang yang karena hilang, mati, berlebihan atau tidak diperlukan logo dan karena saat perlu dihapuskan. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana menggunakan berbagai langkah-langkah yang tepat karena akan dapat menentukan aktivitas dan efisien penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Sarana menggunakan berbagai langkah-langkah yang tepat karena akan dapat menentukan aktivitas dan efisien penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.